Kita mulai dengan pembahasan yang pertama dari 8 aturan emas dari Snyderman ya. Yang pertama adalah strive for konsistensi ya, atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah berupaya menjaga konsistensi ya. Jadi pengguna atau user yang menggunakan aplikasi itu mereka belajar dari pengalaman. Artinya mereka sudah menggunakan aplikasi lain yang sama atau yang berbeda dalam kesehariannya. Jadi ketika kita membuat suatu aplikasi atau software, kita akan sebaiknya menggunakan istilah, menggunakan pola, menggunakan icon warna, ya, kemudian menggunakan hierarki menu dan seterusnya yang kita upayakan agar konsisten dengan apa yang mereka sudah pernah lihat sebelumnya di aplikasi yang lain. Oke, jadi sebagai contoh misalkan menu navigasi selalu berada di posisi yang sama. Sebagai contoh ada bottom menu ya, menu yang ada di bawah, di mana mungkin secara konsisten kita menggunakan icon home ya, icon gambar rumah yang selalu kita letakkan di sepojok kiri bawah. Kenapa demikian? Karena beberapa major app itu menggunakan icon home dan diletakkan di kiri bawah, misalkan Instagram ya, atau Tokopedia, Shopee dan seterusnya. Dan icon itu kalau ditekan, maka kita akan pindah kembali ke dashboard. Nah, kalau kita menggunakan sesuatu yang konsisten, sesuatu yang mirip, similar dengan aplikasi lain, maka ini akan lebih mempercepat proses belajar user pada aplikasi yang kita buat. Oke, contoh yang lain adalah icon delete atau icon trash yang gambarnya tong tong sampah gitu ya. Jadi icon ini harus berfungsi sama ya dengan kegunaannya atau tujuannya ya. Berarti untuk menghapus sesuatu, menghapus file atau menghapus objek. Jangan sampai icon ini dipakai untuk hal yang lain, misalkan membuat arsip ya, membackup atau mengarsip file ya. Tujuannya memang betul kita mau menghapus tapi kita masih simpan sebagai arsip ya file tersebut. Nah, ini akan membingungkan pengguna. Oke. Jadi Bapak Ibu, konsistensi selalu menjadi hal utama yang harus diperhatikan ketika mendesain UI. Bahkan platform besar seperti Apple dan Google punya aturan yang ketat ya, punya guideline yang ketat agar ekosistem software mereka itu konsisten. Oke. Nah, eh, konsisten itu akan mengurangi beban kognitif user ya. Karena ketika user melihat, mereka langsung bisa pakai. Jadi mereka tidak perlu belajar kembali dari awal. Oke. Sedangkan aplikasi yang tidak konsisten itu akan membuat rasa frustasi ya. Misalkan sebagai contoh atau tombol save yang biasanya ada di ujung kanan ya, kita pindah ke kiri ya, dan seterusnya. Atau tombol yang biasanya untuk mengcopy ya, shortcut keyboard misalkan, Ctrl C gitu ya, kita ganti dengan shortcut yang lain, Ctrl X atau Ctrl T begitu ya. Sehingga ini bikin user menjadi frustasi. Oke, sebagai contoh, ini adalah tampilan dari style guide ya, panduan desain ya, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, panduan desain dari suatu perusahaan. Jadi kalau perusahaan ini mau mengembangkan software, aplikasi, ya, mereka harus mengikuti panduan-panduan yang ada di sini. Penggunaan warna, icon yang dipakai, font yang dipakai ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Perusahaan-perusahaan besar seperti Instagram ya, Facebook ya, mereka selalu konsisten dalam pembuatan aplikasinya. Misalkan mereka mengupgrade software yang sebelumnya ke aplikasi yang baru, mereka selalu menggunakan hierarki menu yang konsisten ya. Seperti Anda lihat di situ, ada bottom bar yang menggunakan icon yang sama dengan fungsionalitas yang sama. Dari versi 2009 sampai 2020 mereka tetap konsisten menggunakan aturan hierarki, warna, dan font yang sama. Aturan yang kedua dari eh, Golden Rules ya, dari Snyderman ya, adalah enable frequent users to use shortcut ya. Jadi maksudnya adalah untuk user-user yang pro ya, user yang sudah sering menggunakan software atau aplikasi ini, mereka akan lebih happy, lebih suka jika ada semacam tautan atau
shortcut cepat ya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang bisa dilakukan di dalam aplikasi tersebut. Jadi artinya adalah interface yang dibuat harus bisa digunakan oleh berbagai macam jenis pengguna. Entah pengguna yang baru pertama kali atau pemula, pengguna level menengah atau pengguna yang itu tadi sering pakai ya atau level ahli ya. Karena jika kita sering menggunakan suatu software, kita akan menjadi ahli, menjadi terbiasa. Selain itu juga user juga bisa dibedakan dari usia ya. Ada yang juga yang user yang punya disabilitas, user yang mungkin konteks budayanya berbeda, dan serta user yang menggunakan perangkat yang beragam. Misalkan menggunakan Android, menggunakan iPhone ya, atau menggunakan tablet, atau menggunakan telepon smartphone biasa. Oke. Nah, shortcut yang paling umum yang sudah ada sejak dahulu kala itu paling umum adalah shortcut keyboard ya, keyboard shortcut. Tentu saja yang saya maksud adalah kayak misalkan copy paste, Ctrl C, Ctrl V ya, Ctrl X ya untuk cut paste ya, dan tombol-tombol lain yang biasanya kalau pengguna sudah pahir, tinggal menggunakan keyboard shortcut itu untuk mempercepat tugas-tugas kita ya. Misalkan Bapak Ibu sedang mengerjakan tugas menggunakan Excel ya, tentu saja Bapak Ibu akan menggunakan berbagai macam shortcut yang disediakan oleh Excel untuk mempercepat tugas Bapak Ibu. Oke. Selain itu, shortcut lain yang dimaksud itu antara lain adalah fitur aksesibilitas. Misalkan text to speech ya, text to speech. Kita ngomong kemudian komputer mendengarkan dan menerjemahkan, menyalin teks yang kita ungkapkan ya. Itu sebagai contoh. Kemudian penggunaan kontras warna yang tinggi, ukuran besar ukuran font untuk membantu user yang impair yang tidak terlalu jelas melihat. Kemudian UI harus memikirkan apabila software tersebut, aplikasi tersebut berada di jaringan yang lambat, oke, atau layarnya kecil, atau perangkat yang agak jadul. Nah, itu semua harus diperhatikan. Bapak Ibu ya. Sebagai contoh aplikasi Gojek itu salah satu konsep utamanya dia adalah terutama untuk aplikasi driver ya. Aplikasi fitur apapun yang diinstal atau yang diterapkan, fitur baru apapun yang diterapkan harus tetap berjalan dengan baik di HP low end sekalipun. Di HP kentang harus tetap berjalan dengan baik ya, tidak boleh ada kendala. Karena Gojek melihat masih banyak driver yang menggunakan HP yang low end. Jadi fitur-fitur baru tetap harus bisa jalan dengan baik dan nyaman di HP yang low end. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang saya tadi maksud dengan shortcut keyboard sebagai contoh eh, Canva ya. Canva punya beberapa shortcut keyboard untuk bantu kita ya, untuk bantu mempercepat ya, Control Z, kanan kiri, Control G untuk menggrupkan, Control bracket ya untuk apa namanya memindahkan layer gitu ya. Kemudian Control Alt C ya untuk mengcopy style ya, Control Alt V untuk mempaste style ke tujuan. Nah, contoh yang lain adalah di smartphone Anda masing-masing ya, ada yang namanya kontrol ya, command control. Di situ akan banyak macam-macam shortcut ya, nyalakan flashlight, matikan mode senyap ya, menghidupkan mode getar, kemudian mengaktifkan kamera dengan cepat, mematikan WiFi dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jadi intinya desainer harus memahami usernya ya, harus tahu karakteristik usernya, kognitifnya, budayanya, ya sebelum kita menentukan UI-nya mau diatur seperti apa. Ya, jadi usability yang baik itu tidak hanya melihat satu pengguna saja, oke. Contoh saya hanya mau desain untuk pengguna yang mahir ya, tidak seperti itu. Tetapi UI yang baik harus melihat semua apa namanya, semua pengguna ya, semua jenis pengguna gitu. Ya, jadi sekali lagi pengguna ahli kita berikan shortcut untuk mempercepat pekerjaan mereka. Pengguna memula kita berikan tooltips atau bantuan yang secara kontekstual atau juga wizard untuk bantu mereka yang masih pemula. Aturan ketiga dari Snyderman eh, tentang Eight Golden Rule ya dalam mendesain UI adalah offer informative feedback ya. Artinya aplikasi atau software yang dibuat harus memberikan feedback yang selalu informatif ya.
Contoh, user harus tahu di mana mereka saat ini berada, apa yang sedang mereka lakukan, ya, ada indikator yang jelas. Ya, untuk setiap aksi juga harus ada feedback yang bisa dipahami oleh manusia dalam jangka waktu yang tepat, ya. Jadi artinya setiap aksi pengguna itu sistem harus memberikan respons yang jelas, tepat waktu dan gampang dipahami ya. Karena kalau nggak ada feedback dari sistem, user atau pengguna tidak akan tahu ya apa yang dia kerjakan itu sukses atau gagal. Oke. Contoh ya, contoh informatif feedback adalah tombol yang berubah warna atau state pada saat kita klik atau kita hover dengan mouse ya. Kemudian contoh yang lain adalah kalau kita ngisi sebuah form registrasi misalkan, ketika kita submit formnya ada informasi pesan sukses ya, data tersubmit dengan sukses atau ada sesuatu yang error sehingga user harus melihat kembali isi form dan memperbaikinya. Oke. Dan misalkan ada suatu proses yang butuh jangka waktu lama, sistem bisa menampilkan dalam bentuk semacam progress bar atau semacam bar yang menunjukkan prosesnya tersisa berapa persen gitu ya. Sebagai contoh kalau kita menginstal software ya, nah di situ kita atau mendownload aplikasi misalkan, kita bisa lihat semacam indikator progress bar yang memperlihatkan feedback kepada pengguna sisa berapa persen lagi proses downloadnya bisa diselesaikan, Bapak Ibu. Nah, feedback yang didesain dengan baik itu akan mengurangi rasa khawatir, rasa cemas ya, dan membantu pengguna untuk belajar bagaimana sistem ini bekerja ya. Jadi kalau kita lihat lagi terjadi proses download, ada progress bar seperti yang kita lihat bahwa user pengguna tahu, oh ini eh, aplikasinya sedang connect ke internet mendownload sesuatu. Nah, seperti itu. Itu bagian dari proses belajar yang akan dialami oleh pengguna ya dengan adanya feedback. Nah, feedback yang buruk itu bisa memberikan kesan yang rusak atau tidak ramah ya kepada pengguna. Nah, nanti kita lihat contohnya. Seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh klasik ya. Feedback yang buruk ya di Windows versi-versi awal ya Windows 98, which is menampilkan pesan error yang sebenarnya teknikal banget ya. User tidak perlu nomor errornya di mana, file yang errornya di mana, yang eh, human susah untuk memahami error ini. Dengan melihat semacam error ini akan menimbulkan kesan yang tidak baik bagi pengguna. Pengguna takut ya akhirnya untuk melakukan sesuatu, dia takut apa yang dia lakukan membuat softwarenya menjadi rusak atau error. Oke. Nah, jadi hindari feedback yang mengancam, hindari feedback yang menggunakan jargon yang terlalu teknis. Kemudian ini contoh feedback yang baik ya. Bapak Ibu, mari kita lihat di bagian atas. Saya kasih hover di sini. Nah, ini ya. Ini namanya breadcrumb ya, remahan roti ya, remahan roti atau breadcrumb ya, yang menunjukkan apa namanya sub-sub kategori atau histori-histori dari halaman-halaman yang sudah kita akses ya, atau menunjukkan bahwa halaman ini berada di dalam suatu kategori sebelumnya ya, berada di dalam subkategori sebelumnya. Contoh untuk produk ini kita tahu dia ada di subkategori three seats, di atasnya ada fabric sofa, di atasnya ada sofa, di atasnya ada furniture dan produk secara keseluruhan. Sehingga user bisa tahu informasi yang jelas bahwa kita sedang lagi browsing di produk sofa. Oke. Istilah breadcrumb ini sendiri diambil dari eh, kisah tradisional ya Bapak Ibu ya, which is Hansel and Gretel. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kisahnya, Hansel Gretel itu intinya mereka masuk ke hutan, dua anak ini supaya dia bisa pulang kembali sepanjang perjalanan ke dalam hutan, mereka meninggalkan jejak-jejak atau remah-remah roti ya, sehingga nanti in the end mereka bisa trace back pulang ke rumah dengan mengikuti jejak-jejak roti yang sudah ditinggalkan. Nah, breadcrumb itu mengambil istilah dari sana.